Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Destiani MPD selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Sebelumnya, kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kelompok kami bahas adalah tata paragraf, kohesi, dan koherensi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftah Revina Sari yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Putri Salsabila dan Lutfia Dwi Putri. Baiklah, materi yang pertama yaitu tata paragraf yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Tata paragraf. Tata paragraf merupakan kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Paragraf mengandung lebih dari 4 buah kalimat. Fungsi paragraf dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran secara sistematis. Yang ketiga, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pedoman bagi pembaca untuk mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, sebagai penyampaian pikiran atau ide pokok pengarang kepada pembaca. Syarat paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki kepaduan antara unsur-unsur yang baik, itu antara gagasan utama dengan gagasan penjelasannya, ataupun antara kalimat-kalimatnya. Paragraf memiliki 3 macam fungsi. Macam paragraf menurut fungsinya dalam sebuah karangan terdiri atas yang pertama, paragraf pembuka, yang kedua, paragraf pengembang, dan yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf pembuka yaitu paragraf pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemudian. Oleh sebab itu, paragraf pembuka harus dapat menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menghubungkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan disajikan selanjutnya. Yang kedua, paragraf pengembang, yaitu paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dengan paragraf yang terakhir di dalam bab atau anak bab. Paragraf ini membicarakan pokok penulisan yang akan dirancang. Paragraf pengembang mengemukakan inti persoalan yang akan dikemukakan. Oleh karenanya, antara paragraf yang satu dengan paragraf selanjutnya harus rasi dan logis. Dan yang terakhir, paragraf penutup, yaitu paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir satu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan itu. Biasanya, paragraf penutup berupa simpulan semua pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Paragraf ini hendaknya memberi kesan yang mendalam bagi pembaca. Materi yang selanjutnya adalah kohesi gramatikal yang akan dibacakan oleh Lutfia Dwi Putri. Kohesi adalah suatu konsep semantik yang menampilkan hubungan makna antara unsur, teks, dan menyebabkannya dapat disebut sebagai teks. Kohesi terjadi apabila interpretasi salah satu unsur teks tergantung dari unsur lainnya. Ada 2 macam kohesi, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah referensi. Referensi merupakan salah satu kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang menuju satuan lingual yang mendahulunya atau mengikutinya. Referensi menekankan hubungan antara dua kata dan objeknya. Referensi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu referensi eksofora dan referensi endofora. Referensi eksofora berartikan penunjukan atau interpretasi terhadap kata yang relasinya terletak dan tergantung pada konteks situasional. Contohnya, rumah ini sangatlah megah. Yang disebut dengan referensi yaitu kata ini yang merujuk dengan kata rumah. Berikutnya, referensi endofora, yang merupakan petunjuk atau interpretasi kata di mana hubungan itu ada tergantung pada situasinya.
terbagi menjadi dua, yaitu anafora dan katafora. Contoh referensi anafora yaitu Dilan dan Milea pergi ke bioskop. Mereka akan menonton film. Kalimat kedua pada kata mereka itu merujuk pada kata Dilan dan Milea. Contoh dari referensi katafora yaitu setelah dia masuk rumah, Nada langsung mencari ibunya. Kata nada di kalimat kedua merujuk pada kata dia di kalimat pertama. Yang kedua ada substitusi, merupakan proses atau hasil pergantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar untuk memperoleh unsur-unsur pembeda atau untuk menjelaskan suatu struktur tertentu. Substitusi dalam wacana digunakan untuk menambah variasi bentuk, dinamisasi, narasi, dan menghilangkan kemonotonan. Substitusi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, substitusi nominal. Contohnya, Udin sekarang sudah berhasil mendapatkan gelar sarjana. Titel kesarjanaannya itu akan digunakan untuk melamar kerja. Yang disebut sebagai substitusi yaitu kata titel merupakan substitusi dari kata gelar. Kedua, ada substitusi verbal. Contohnya, Wawan mempunyai hobi mengarang cerita lucu. Dia menulis cerita lucu jika ada waktu senggang. Yang disebut sebagai substitusi yaitu kata menulis yang merupakan substitusi dari kata mengarang. Yang ketiga ada substitusi frasal. Contohnya, Dedi apel ke rumah Dinda setiap hari Minggu. Pada hari libur tersebut, ia membawa martabak manis. Yang disebut dengan substitusi yaitu kata hari libur merupakan substitusi dari kata hari Minggu. Yang ketiga ada elipsis, merupakan pelepasan atau penghilangan satuan unsur tertentu yang telah disebutkan sebelumnya. Unsur yang dihilangkan tersebut dapat berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat. Elipsis juga terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, elipsis nominal. Contohnya adalah sebelum berangkat camping ke gunung, anak-anak mempersiapkan perbekalan yang dibutuhkan. Pada klausa pertama tidak muncul subjek, yang diganti oleh subjek berikutnya yaitu anak-anak. Kedua ada elipsis verbal, contohnya mahasiswa berdemonstrasi sepanjang hari, para pemuda juga. Contoh di atas adalah yang diresapkan yaitu kata demonstrasi pada kalimat berikutnya. Yang ketiga ada elipsis klausa, contohnya, jadi selama ini Nia tidak pernah pulang, tanya Ali. Dengan terkejut, ya, kenapa? Kataku dingin. Kalimat pertama terdapat klausa jadi selama ini Nia tidak pernah pulang. Dilesapkan pada kalimat berikutnya dengan jawaban ya. Yang keempat ada konjungsi, merupakan salah satu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan dengan cara menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana. Ada banyak macam konjungsi. Salah satu contohnya yaitu anak-anak akan bermain boneka, tetapi kakek tua akan bermain-main dengan seseorang yang hidup dan hangat. Kata tetapi merupakan konjungsi pertentangan. Materi selanjutnya yaitu kohesi leksikal yang akan dijelaskan oleh Putri Salsabila. Baiklah, saya Putri Salsabila akan melanjutkan penjelasan materi mengenai kohesi leksikal dan koherensi. Saya akan membahas mengenai kohesi leksikal terlebih dahulu. Menurut Kushartanti, kohesi leksikal adalah hubungan semantik antar unsur pembentuk wacana dengan memanfaatkan unsur leksikal atau kata. Kohesi leksikal terbagi menjadi 6 jenis, yaitu sinonim, antonim, repetisi, kolokasi, hiponim, dan ekuivalensi. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah ungkapan yang maknanya mirip antara kata yang satu dengan kata lainnya. Misalnya, kata bunga maknanya sama dengan kembang. Kata dusta maknanya sama dengan kata bohong. Contoh, kalimat A, jumlah siswa yang mengikuti SBMPTN 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kalimat B, jumlah penduduk yang datang dan bermukim di Jakarta cenderung naik pada tahun 2022. Nah, kata peningkatan pada kalimat A memiliki kesamaan makna dengan kata naik pada kalimat B, sehingga keduanya dapat saling menggantikan. Yang kedua, antonim. Antonim adalah ungkapan yang maknanya kontra atau berlawanan antara kata yang satu dengan kata lainnya. Kata-kata yang berlawanan tidak dapat saling menggantikan. Misalnya, kata hidup berlawanan makna dengan kata mati. Kata aktif berlawanan makna dengan kata pasif. Contoh, kalimat A, cuaca hari ini sangat panas. Kalimat B, udara di pegunungan sangat dingin.
Kata panas pada kalimat A berlawanan makna dengan kata dingin pada kalimat B, sehingga keduanya tidak dapat saling menggantikan. Yang ketiga, repetisi. Repetisi merupakan penanda kohesi leksikal yang merupakan pengulangan kata atau kelompok kata. Contoh, kalimat A, kita harus kerja, dan kerja. Kalimat B, bukan nafsu, bukan wajahmu. Aku mencintaimu karena hatimu. Kalimat C, kamu bilang hidup ini susah, biarin. Kamu bilang hidup ini nikmat, biarin. Yang keempat, kolokasi. Kolokasi merupakan asosiasi tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Perhatikan contoh wacana berikut. Waktu kecil, ayah sering mengajakku ke sawah. Ia adalah seorang petani yang sukses. Dengan memiliki lahan yang luas dan didukung dengan bibit padi yang berkualitas, maka hasil panen pun melimpah. Pada contoh wacana tersebut, terlihat bahwa kata sawah, petani, lahan, bibit padi, dan panen merupakan kata-kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Yang kelima, hiponim. Hiponim adalah satuan lingual yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satuan lingual yang lain. Adapun hipernim atau superordinat adalah kata umum. Hipernim mencakup makna yang terkandung dalam hiponim. Contohnya, anjing, kuda, burung, dan sapi merupakan kata yang bermakna khusus, yaitu hiponim. Hipernim dari kata-kata tersebut adalah hewan. Yang keenam, ekuivalensi. Ekuivalensi adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam sebuah paradigma. Sebagai contoh, perhatikan wacana berikut. Ana berkeinginan untuk memperoleh predikat pelajar teladan di sekolahnya. Untuk meraih hal tersebut, dia sangat tekun dalam belajar. Apa yang diajarkan oleh guru pengajar di sekolah dipahaminya dengan sangat baik. Ana merasa senang dan tertarik pada semua pelajaran. Pada contoh wacana tersebut, dapat diketahui bahwa kata pelajar, belajar, diajarkan, pengajar, dan pelajaran menunjukkan adanya hubungan kesepadanan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai koherensi. Koherensi adalah pertalian makna atau pertalian isi kalimat yang diperlukan keberadaannya untuk menata pertalian batin antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam paragraf. Adapun yang mengungkapkan penanda hubungan koherensi dalam wacana antara lain hubungan sebab akibat, sarana hasil, alasan sebab, sarana tujuan, latar kesimpulan, syarat hasil, perbandingan, aditif waktu, semantik, dan identifikasi. Perhatikan contoh berikut. Kalimat A, guntur kembali bergema dan hujan menderas lebih hebat lagi. Kalimat B, hati Darsah makin kecut. Walaupun tidak terdapat tanda hubungan yang jelas antara kalimat A dan kalimat B, pembaca akan menafsirkan makna kalimat B mengikuti kalimat A. Pembaca mengandaikan adanya hubungan semantik antara kalimat-kalimat tersebut, walaupun tidak terdapat tanda eksplisit yang menyatakan hubungan antara kedua kalimat. Kesimpulannya, paragraf adalah susunan kata yang terdiri dari beberapa kalimat. Kohesi terbagi menjadi dua, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Keberadaan koherensi sangat diperlukan untuk menata ikatan antara bagian yang satu dengan lainnya di dalam paragraf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.